Hai, ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang dibintangi oleh seorang wanita yang akan menyelamatkan satu negara dan menyelamatkan puluhan juta jiwa, di mana ada seorang teroris yang sangat mengerikan mempunyai puluhan nuklir yang akan diledakkan di negara tersebut. Film ini berjudul Interceptor 2022. Apakah negara itu akan selamat atau akan menjadi gundah gulana dan berantakan seperti angin topan yang sedang meriuk-riuk negara tersebut dengan nuklir yang sangat mengerikan? Oke lah, kalau begitu kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe saja dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan film-film terbaru dari Kadia GC. Bagi kalian semuanya yang suka dengan film ini, silahkan yuk kita lanjutkan petualangan dari wanita tersebut bersama kami dalam Kadia GC mempersembahkan. Mayday, we are under attack. Come on there. They're everywhere. They're going for the command center. Berlatar para teroris yang sedang mengobrak-ngabrik benteng pertahanan Amerika, di sana mencuri puluhan nuklir untuk diledakkan di negara tersebut. Maka disinilah film pun dimulai. Command center, I can't hold them all. Somebody help us, please. Film diperlihatkan dari lautan Pasifik yang sangat luas daerah Amerika Serikat. Di sana ada seseorang yang akan mendarat di benteng pertahanan tersebut, dan inilah benteng pertahanan utama Amerika Serikat yang bernama XBX-1. This is X1, this is Eagle 67. I got your new missile. Terlihat ada seorang wanita yang akan turun di benteng pertahanan SBX-1. Inilah orang yang akan menjadi peran utama di film ini. Wanita ini bernama Kapten Collins. Kapten Collins ini baru ditugaskan di benteng pertahanan untuk mempertahankan negara supaya aman, tentram, damai, dan loh jinawi subur makmur. Kapten Collins lalu disambut oleh salah satu prajurit untuk menemui komandan. Captain Collins report. Dan inilah komandan selaku pimpinan di benteng pertahanan ini. Ada dua komandan. Kapten Collins lalu melaporkan akan siap untuk bertugas menjaga pertahanan dan kedamaian negara Amerika Serikat dari tantangan dan ancaman dari luar negara. Bersumpah dengan jiwa raga kami untuk melindunginya. Lalu Kapten Collins diantar oleh prajurit tersebut untuk beristirahat di tempat pribadi Kapten Collins. Terlihat ini adalah penampakan dari ruangan Kapten Collins sementara untuk mempertahankan di benteng pertahanan ini. Lalu Kapten Collins ini untuk beristirahat mengencangkan celana dalam dan akan rebahan terlebih dahulu. Tetapi itu tidak bisa karena ada sesuatu yang terjadi. The command center with your sidearm now. Baru saja mau rebahan, Kapten Collins lalu ditugaskan oleh komandan karena ada kapal selam yang menyusup dan beberapa orang yang masuk ke dalam benteng pertahanan ini. Lalu mereka berdua memperlihatkan bahwa inilah ruangan kontrol dari seluruh pengamanan di Amerika Serikat dan pengamanan di kapal ini. Kita akan lihat ada dua orang yang sudah mengatur dan mendeteksi bahwa ada penyusup yang datang menggunakan kapal selam dari bawah lautan. Maka mereka berdua mendapatkan hubungan dari luar negara. Сотрудник потерянных. Наши Америки больше не будет.
Tanpa diduga, mereka semua para teroris itu sudah bergerak dan bersiap-siap di negara Rusia akan meledakkan Amerika mempunyai ratusan rudal yang akan menghantam Amerika Serikat. Lalu mereka berdua bergegas untuk mencari penyusup tersebut. Apakah penyusup itu sudah ada di sini? Ternyata lalu tiba-tiba Go. Sungguh tanpa diduga, penyusup tersebut menyamar sebagai petugas kebersihan lalu menghantam komandan sampai meninggal. Lalu di sana kita akan lihat bahwa pengadukan antara Kapten Collins dan para teroris ini dengan segenap kemampuan Kapten Collins untuk melindungi benteng pertahanan ini. Lalu Kapten Collins ini dilumpuhkan oleh si badan besar dan mempertahankan benteng ini, menutup pintu rapat-rapat supaya teman-teman yang lain tidak bisa masuk. Oke lah kawan-kawan semuanya, kita doakan Kapten Collins ini supaya berhasil mempertahankannya dan kita akan lihat pertarungan yang sengit ini. Mantap sekali, si botak langsung dicocol oleh pistol karena pistol Kapten Collins itu kehabisan peluru. Di sana terlihat si penjahat itu membawa cairan asam untuk melelehkan benda-benda yang ada di sekitar sini. Kapten Collins pun terkena asam tersebut dan membuka bajunya supaya menyelamatkan kulitnya dari cairan asam. Terlihat si teroris itu merasa marah karena pintu tidak bisa dibuka dan pintu ini dilapisi dengan baja tidak mempan dengan tembakan dan ledakan. Di sana kunci yang ada di Kapten Collins dilarutkan dengan cairan asam supaya benar-benar terblok dan tidak bisa dibuka. Mereka berdua lalu berbincang-bincang untuk mengamankan benteng pertahanan ini jangan sampai masuk ke ruang kontrol. Karena kalau masuk ke ruang kontrol, seluruh nuklir bisa diledakkan dan diluncurkan. Dan teroris tidak akan pernah tinggal diam. Tanpa diduga, teroris itu membawa kembang api untuk membobol pintu baja. Terlihat mereka semua sudah memulai pembobolan tersebut. Apakah Kapten Collins bisa mempertahankan pintu tersebut? Nah, kita akan lihat saja. Lalu kemudian terdapatlah panggilan darurat. Tried. And failed. Who's there with you? Ternyata pemanggilan tersebut dari pemerintah pusat. Kapten Collins melaporkan bahwa SBX-1 telah dibajak oleh para teroris yang akan menguasai ruang kontrol dan sedang membobol pintu. Sekitar 30 menit lagi. Lalu pemerintah pusat akan mengirimkan bantuan, tetapi sayang bantuan tersebut akan tiba waktu 90 menit. Karena perjalanan bantuan dari pemerintah pusat dengan kurun waktu 30 menit sampai di SBX-1, mereka berdua harus bergegas dan menghadang mereka supaya para teroris tidak masuk ke ruang kontrol. Lalu kemudian para teroris itu menyandera salah satu komandan di SBX-1 dan teroris itu berkata, jika komandan ini pengen hidup, bukalah pintu dan kita akan berdamai. Nah, inilah penampakan dari komandan tersebut, tapi Kapten Collins tidak akan pernah diam. Last chance. No. Karena nyawa jutaan orang di Amerika Serikat itu lebih berharga, maka komandan dipertaruhkan untuk melindungi SBX-1. Selang beberapa lama, waktu pun terus bergulir. Kapten Collins terus memikirkan cara bagaimana teroris itu menjauhkannya dari ruang kontrol. Terlihat temannya yang masih pingsan karena adegan dari awal tertembak oleh peluru. Tetapi lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, selain membobol pintu, ada juga membobol lantai. Untung saja Kapten Collins langsung menghantam orang tersebut. Kita akan lihat perjuangan Kapten Collins. Shoot him now!
Nah, mamam tah tembakan dari Kapten Collins. Walaupun tembakan itu sudah lama tidak dipakai, tapi bisa membunuh si pembobol. Untung saja si pembobol itu hanyalah satu orang saja. Ketika itu langsung saja si pembobol itu akan dilemparkan ke lautan lepas, dijadikan makanan hiu supaya menjadi peringatan untuk mereka semuanya. Setelah melemparkan penyusup itu ke lautan yang lepas, tanpa disadari waktu terus bergulir. Dan kita akan lihat ternyata para pembobol itu sudah selesai membobol dengan kembang api. Penyerangan bertubi-tubi. Akhirnya para teroris itu bisa masuk cukup satu pintu lagi. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Oh, sungguh gila, temannya yang baru sadar malah menembak Kapten Collins dan memasukkan para teroris ini ke ruang kontrol. Ternyata teman tersebut adalah salah satu pengkhianat yang sudah lama bertahun-tahun menunggu kesempatan ini. Lalu Kapten Collins itu diikat dan disiksa oleh para teroris tersebut. Memang sungguh malang, pengkhianatan yang sangat mengerikan. Akhirnya ruangan kontrol sudah dikuasai para teroris. Maka tiba saatnya akan meluncurkan nuklir kepada seluruh negeri yang ada di Amerika Serikat. Dan penghancuran nuklir tersebut akan dilakukan secara live streaming supaya semua orang mengetahui. Say hello to America, boss. Listen to the TV that much. I play music. Semua yang berbau layar dan berbau digital mendapatkan sinyal dari SBX-1 dan tidak bisa dipindahkan kemanapun. Dan dikabarkan akan banyak sekali nuklir yang akan datang ke kota mereka semua, menghancurkan Amerika Serikat sampai rata. Maka teroris tersebut memperingatkan untuk bersiap-siap. Fire. Mulailah satu percobaan nuklir diluncurkan, maka di sana masyarakat pun menjadi panik. Terlihat para teroris itu merasa bahagia dan Kapten Collins berpikir untuk melawan mereka supaya nuklir tersebut bisa dihantam dan dihadang oleh nuklir yang ada di SBX-1. We are staring at each other. Kapten Collins terus berpikir dan mencari peluang. Dan inilah tiba saatnya Kapten Collins untuk berjuang. Ya, kesempatan yang sangat bagus. Tetapi masih ada satu orang yang berada di ruang kontrol. Dan ini akan menjadi pertempuran yang hebat. Kapten Collins terus memperjuangkan demi jutaan orang yang ada di Amerika Serikat. Lalu bertempurlah mereka berdua dengan segenap kemampuan. Dan inilah tinggal satu langkah lagi Kapten Collins untuk meluncurkan nuklir supaya bisa dihadang. Tetapi kita akan lihat orang tersebut mati oleh Kapten Collins dengan penuh murka. Lalu tiba-tiba untung saja tepat waktu Kapten Collins bisa menghadang nuklir tersebut dengan menggunakan nuklir yang ada di SBX-1. Maka disinilah kemarahan para teroris ini semakin menjadi-jadi. Terlihat Kapten Collins yang terluka tembakan dari adegan tadi dan akan mengobati terlebih dahulu luka dari Kapten Collins. Melihat P3K yang ada di SBX-1 ini terbatas dan hanya ada plester saja, ya mau tidak mau Kapten Collins hanya bisa menutupnya dengan lakban supaya tidak pendarahan. Lalu kemudian Kapten Collins menenangkan pikiran untuk menjauhkan mereka semua. Tiba-tiba saja ada seorang teroris ini pengen negosiasi dengan Kapten Collins supaya bisa membuka dari pintu keamanan ini. Kita akan lihat bahwa
para teroris ini sudah mengetahui keberadaan keluarga dari Kapten Collins. Salah satunya adalah sang ayah tercinta yang berada di panti jompo sedang disiksa oleh para teroris, dan ini menjadi bencana bagi Kapten Collins. Lalu tiba-tiba Never stop fighting! Oh, please, no! sungguh sangat biadab. Para teroris tersebut menembak mati sang ayah, dan Kapten Collins merasa frustasi dengan keadaan seperti ini. Sang ayah menjadi korban atas kelakuan para teroris tersebut. Dan para teroris bukan hanya sampai sana saja. Ada laptop komandan yang nganggur, dan ternyata laptop tersebut adalah laptop yang mengatur seluruh sistem kontrol yang ada di SBX-1 ini. Dan kita akan lihat sungguh tanpa diduga, ternyata laptop tersebut bisa mengatur untuk menghapus pangkalan SBX-1 sehingga SBX-1 akan ditenggelamkan. Ketika SBX-1 ini tenggelam, maka nuklir tidak bisa diaktifkan. Mau tidak mau, salah satu di antara mereka harus turun ke bawah dan mengatur secara otomatis supaya tidak tenggelam. Maka inilah kita akan lihat perjuangan dari si kacamata. Setelah terjun bebas, pria berkacamata ini masuk ke dalam lambung kapal untuk menutup katup air yang ada di lambung kapal tersebut supaya SBX-1 tidak tenggelam. Oh, ternyata dilihat katup tersebut sangatlah banyak. Ini memerlukan waktu lumayan lama. Kita akan lihat teroris itu tidak akan pernah tinggal diam dan mengirim seseorang untuk menghabisi si pria berkacamata. You don't have to do this, Beaver. You're right. Rahul? Mendengar temannya Rahul atau si pria berkacamata itu sudah meninggal di bawah lambung kapal, kita akan lihat di sana hanya tersisa Kapten Collins saja yang melindungi SBX-1 dari para teroris. Lalu Kapten Collins tersebut menutup kaca supaya para teroris tidak bisa melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh Kapten Collins. Dan inilah salah satu peringatan Kapten Collins kepada para teroris, karena mereka mempunyai kelemahan. Mereka ingin keluar dari SBX-1 ini hidup-hidup. Lalu Kapten Collins ini melancarkan rencana supaya berhasil dan melumpuhkan teroris. Tidak lama kemudian, si kampret sudah datang di ruangan kontrol dan mengira Kapten Collins itu sudah kabur lewat atap. Dan pada akhirnya mereka semua bisa masuk ke ruang kontrol dan menembakkan seluruh nuklir. Fire all missiles. Sungguh tanpa diduga, para teroris ini sudah meluncurkan semua nuklir untuk menghancurkan Amerika Serikat dan merusak tombol darurat pembasmi nuklir di SBX-1. Karena Kapten Collins ini masih berada dan berkeliaran di SBX-1, maka salah satu dari mereka melihat di atap untuk menghabisi Kapten Collins. Lalu melihat-lihatlah di samping kanan kiri sampai ke bawah. Ternyata Kapten Collins tidak ada di atas atap, kemungkinan ada di bawah. Lalu mereka berdua melihat-lihat untuk menghabisi Kapten Collins di bawah. Dan terlihat ada kulkas yang sedang berbaring, mungkin ada di sana. Oh, ternyata itu hanya salah sasaran saja. Di dalam kulkas tidak ada apa-apa. Lalu mereka berdua langsung melihat-lihat apakah ada di sisi lain dan terus mencari Kapten Collins, karena ini adalah salah satu menjadi tantangan dari para teroris. Apakah Kapten Collins akan bisa melumpuhkan mereka atau mati di tempat ini? Tetapi kita akan lihat. Lalu tiba-tiba untung saja sutradara berpihak pada Kapten Collins dan Kapten Collins bisa menghadang mereka semua.
Melihat tombol kontrol ini sudah dirusak oleh para teroris dan akhirnya waktu tinggal 6 menit lagi menuju penghancuran. Kita akan lihat perjuangan Kapten Collins untuk mereset kembali kontrol di pusat kontrol atas sana menuju nuklir supaya bisa ditembakkan dan menghantam seluruh nuklir yang ditembakkan oleh para teroris. Kita akan lihat bahwa Kapten Collins akan menginstal ulang supaya tombol tersebut bisa digunakan. Tetapi sayang sekali masih ada penjahat di sana. Can't let you do that, darling. Let me go, Bieber. Maka terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Kapten Collins dan penjahat kampret itu. Lalu Kapten Collins ini merasa tersiksa dan terpojokan. Tapi kita akan lihat apakah Kapten Collins akan berhasil. Sungguh kejadian yang sangat memilukan. Penjahat tersebut terputus lehernya sehingga mati di tempat. Kapten Collins hanya bisa berjuang terus untuk naik ke atas, tinggal memijit satu tombol lagi untuk menghantam nuklir yang sedang dalam perjalanan menuju kota-kota tertentu. Akhirnya Kapten Collins hanya bisa berjuang dengan sekuat tenaga. Dengan segenap kemampuan dan tenaga sisa dari Kapten Collins, Kapten Collins ini berjuang semati-matinya. Melihat waktu tinggal 40 detik lagi menuju penghancuran kota-kota di Amerika Serikat, Kapten Collins terus bergerak dan terus berjuang karena rakyat seluruh Amerika Serikat hanya ada di tangan Kapten Collins. Tinggal waktu 4 detik lagi, 3 detik lagi, dan akhirnya Kapten Collins berhasil menghadapi Maka seluruh warga dan presiden pun merasa lega dengan kejadian seperti itu. Tapi sayang sekali film ini belum berakhir karena ada satu penjahat lagi yang belum mati dan siap untuk balas dendam kepada Kapten Collins. You may have won the battle. Disinilah terjadi dramatis untuk mempertaruhkan nyawa masing-masing supaya bisa terus bergerak. Terlihat penjahat tersebut sudah tidak walakaya alias tidak berdaya. Tidak lama kemudian ada kapal selam yang datang secara misterius kepada Kapten Collins, dan inilah teman-teman si penjahat teroris. Sungguh tanpa diduga yang ditembak adalah temannya sendiri, yaitu para teroris, karena tidak mau jejaknya bisa terlacak. Dan disinilah SBX-1 Amerika Serikat menjadi aman. Maka kita akan lihat Kapten Collins buru-buru dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis karena telah memperjuangkan Amerika Serikat dari teroris. Bahkan ibu presiden pun menengok dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapten Collins yang telah memperjuangkan Amerika Serikat. Tanpa diduga ada seseorang yang datang, itu adalah sang ayah Kapten Collins. Ternyata berhasil dan diselamatkan oleh para petugas pertahanan di sana, dan sang ayah membawa kado terbaik untuk putri tercintanya. Maka disinilah film pun telah berakhir.
Ya, film yang sangat luar biasa di mana perjuangan seseorang untuk mempertahankan negara, dan ini menjadi tantangan dan gambaran bagi kita semuanya. Semoga negara kita semua bisa aman, tentram, lojinawi, dan makmur subur sentosa. Inilah kita dari Kapten Collins dan para kru yang bertugas di seluruh dunia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita akan lihat dan mengambil hikmah dari film ini adalah perjuangan itu harus tegakkan, kebenaran itu harus benar-benar menjadi sandaran. Oleh karena itu, bagi kalian semua yang beraktivitas dimanapun Anda berada, kami doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, seperti biasa, yuk kita subrek terlebih dahulu mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru dari Kadia GC. Kami yang bertugas kru di seluruh dunia bersama Kadia GC mengucapkan terima kasih. Asoy Gayboy.